Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Spox, di mana seperti biasa teman-teman, seperti episode-episode sebelumnya, kita hari ini akan membahas terkait dengan dunia kerja, karir path, karir opportunity, dan seputar terkait untuk teman-teman untuk memasuki dunia kerja. Hari ini, di episode kali ini, kita akan ngobrol, di mana ini adalah salah satu perusahaan dari badan usaha milik negara ya, di bidang telekomunikasi, yaitu PT Telkom. Nah, jadi buat teman-teman yang memang hari ini sudah akan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja ataupun juga sudah sekarang ada di dunia kerja dan ingin belajar tahu tentang dunia kerja khususnya di BUMN PT Telkom ini, tetap saksikan ini dan jangan di skip videonya karena kita akan ngobrol banyak soal berbagai hal terkait dengan dunia kerja yang ada di PT Telkom. Nah, hari ini teman-teman kita sudah kedatangan salah satu teman kita dari PT Telkom, khususnya di Departemen HR atau HRD, dan saya langsung aja mau sapa hari ini untuk ngobrol banyak hal terkait dengan dunia kerja yang ada di PT Telkom. Halo, selamat siang Kak Maya. Halo, selamat siang Kak. Halo teman-teman. Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Oke, lagi di mana nih Kak? Ini aku WFH, jadi... Oh, lagi WFH ya? Oke. Jadwalnya pemerintah aja, jadi... Oh, tetap ikutin ya? Iya, betul. Oke Kak Maya, jadi seperti mungkin yang tadi udah sempat aku mention, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal terkait dengan dunia kerja, terkait dengan karir path dan karir juga opportunity yang ada di PT Telkom, dengan harapan supaya teman-teman yang hari ini mendengarkan punya preferensi dan akhirnya mau membangun karir dan masa depannya bersama PT Telkom. Gitu Kak Maya. Siap. Kak Maya, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait berbagai hal dunia kerja ini, mungkin Kak Maya bisa perkenalan diri dulu, terus hari ini mungkin mengerjakan apa di PT Telkom untuk menggambarkan ke kita semua. Silakan Kak Maya. Oke, terima kasih Kak Stevi. Jadi teman-teman, salam kenal semuanya. Saya Mai Susanti, sekarang di Telkom role-nya sebagai Employer Branding Lead di Telkom Indonesia ya. Jadi sehari-hari itu saya menghubungkan gitu ya company, dalam hal ini Telkom Indonesia, kepada para targeted talent, dalam hal ini calon teman-teman saya juga nanti ya gitu, yang mereka mau melamar kerja di Telkom. Jadi banyak kegiatan-kegiatan employer branding yang menyentuh langsung targeted talent, mulai dari mahasiswa, kemudian fresh graduate, kemudian diaspora, serta teman-teman yang early career stage ya. Jadi yang baru-baru 2 tahun itu kan secara umur mereka masih punya kesempatan untuk mendaftar di Telkom, begitu Kak. Oke Kak Maya, berarti lebih berfokus bagaimana bisa tadi ya menarik atau mengakuisisi potensial talent di luar sana untuk tadi ya join, dan bagaimana mereka bisa membangun karir ya di PT Telkom ya. Betul banget. Oke Kak Maya, mungkin aku langsung mulai dari sini dulu nih, mungkin pertanyaan pembuka dulu nih Kak. Di PT Telkom sendiri kurang lebihnya Kak, kira-kira divisi atau departemen atau bagian apa yang mungkin punya peluang untuk diisi oleh entry level atau fresh grad Kak? Dan kurang lebih gambaran kerjanya di divisi yang mungkin tadi dimasuki entry level seperti apa Kak? Silakan Kak Maya. Oke. Bicara siapa aja sih yang bisa masuk Telkom tuh semua orang tuh bisa masuk Telkom. Kalau dulu ya kita mungkin kenalnya Telkom adalah perusahaan yang teknologi banget, dalam artian telekomunikasi banget, sehingga yang bisa masuk cuma jurusan IT, jurusan teknik elektro gitu kan, arus kuat, arus lemah gitu ya. Tapi enggak, sekarang itu Telkom membuka, sebenarnya dari dulu juga sih, tapi mungkin dulu kan kesannya telekomunikasi banget. Nah, sekarang itu kita transform dari perusahaan telco menjadi perusahaan digital telco, sehingga role yang dibuka juga makin banyak. Contoh ya, aku aja jurusan hubungan internasional gitu, bisa bekerja di Telkom. Teman-teman ada jurusan komunikasi, kemudian ada yang perikanan, semua tuh bisa masuk di Telkom karena ada beberapa role yang tuh dibuka untuk semua jurusan. Tapi sekarang memang benar
beberapa kali open recruitment yang dibuka secara masif itu juga membuka kesempatan untuk beratnya di talent-talent digital, Kak. Jadi ada data scientist, kemudian UI UX designer, product management, kemudian developer sampai digital marketing. Jadi role-role itu juga ada banyak ya kesempatannya di Telkom. Tapi kalau gambaran sendiri ya, gambaran kerja di Telkom itu ya banyak juga pilihan berkarirnya. Tadi fresh graduate tuh bisa, Kak. Tadi ya semua tuh masuk dalam program namanya Great People Trainee Program atau GPTP lah orang-orang nyebutnya. Okay. Nah, tapi kalau misalnya pro hire juga ada untuk mengisi slot-slot tertentu gitu ya. Dan selain pro hire juga, kalau kan udah mahasiswa yang aduh Kak belum pengen banget nih menjadi karyawan tetap, aku boleh nyoba untuk jadi internship, ada. Tapi di Telkom tuh kan karena kita perusahaan BUMN, jadi kita sesuai arahan pemerintah. Internship itu adanya untuk teman-teman mahasiswa, baik lewat kampus Merdeka gitu ya, ataupun internship dari kami dulu punya sendiri. Jadi long way before kampus Merdeka tuh kami punya namanya internship DDB. Jadi memang bisa juga di situ. Terus Oke, Kak Maya. Nah, aku udah catat tadi ada graduate training, nanti udah ada pertanyaannya, kita bisa explore lagi tuh ya kayak di situ ya. Silakan, mungkin ada lanjutan Kak? Kalau yang graduate program ini kan tadi disebut ya GPTP ya, Great People Training Program. Batas umurnya itu rata-rata 24 tahun untuk fresh graduate. Tapi Kak, kalau misalnya aku udah kerja gitu kan, berapa sih batas kerjanya gitu, batas umurnya. Nah, dulu waktu aku masuk ya, aku tuh batch kelima. Karena udah masuk S2 juga gitu ya. Nah, batas umurnya tuh jadi 27 tahun. Gitu. Okay. Kalau misalnya benar-benar fresh grade maksimalnya 24 tahun. Terus pokoknya ada batas umurnya gitu. Nah, tapi sekarang kita tuh membuka tidak hanya fresh graduate tapi juga yang tadi ya yang udah punya pengalaman kerja, tapi semuanya itu Kak masuknya bareng-bareng di program yang disebut Great People Trainee Program ini gitu. Oke, siap Kak Maya. Mungkin teman-teman semua buat catatan tadi yang saya udah catat ya. Jadi mungkin saat ini Telkom sudah bertransformasi ya, lebih menjadi sebuah perusahaan digital telecommunication. Nah, kalau tadi sempat udah di-spoil oleh Kak Maya sedikit, tadi banyak peluang khususnya di bidang digital ya Kak Maya ya tadi ya. Tadi mulai dari data scientist, UI UX designer, terus juga terkait dengan digital marketing. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya preferensi, punya interest, dan mungkin juga punya experience, boleh nanti untuk bisa membangun digital khususnya untuk perusahaan PT Telkom ini. Tadi Kak Maya juga udah singgung terkait dengan graduate trainee, tapi nanti kita bahas lebih dalam lagi nanti di pertanyaan selanjutnya ya. Jadi overall itu ya teman-teman, digital, divisi digital perusahaan Telkom lagi berkembang, itu peluang buat teman-teman untuk bisa masuk dan mulai mempersiapkan diri kalian agar bisa masuk di tim digitalnya PT Telkom. Nah Kak Maya, berikutnya Kak, biasanya gitu ya, saya pribadi kan kalau ngeliat BUMN ini ada di berbagai tempat info lowongan kerjanya ya kayak job vacancy-nya tuh ada di mana-mana gitu. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini makanya saya ingin bertanya langsung supaya valid ya ke Kak Maya. Biasanya PT Telkom itu di mana ketika mereka membuka job vacancy-nya secara official Kak? Apakah di job portal misalnya kayak Jobstreet, JobsDB atau lain sebagainya, atau mungkin di LinkedIn atau mungkin di website karir, atau di mana Kak? Oke, pertanyaannya bagus banget sih karena ini penting juga aku luruskan ya teman-teman mungkin mendapatkan info yang ini ya banyak gitu ya. Betul. Teman-teman, kalau kalian mau mendaftar di Telkom, apapun lowongan pekerjaannya cek dulu di rekrutmen, pakai K, rekrutmen.telkom.co.id. Nanti mungkin dimasukin ya Kak. Iya pasti aku masukin di deskripsi nanti. Description ya. Dan itu bisa dicek di akun Instagram @livingintelkom. Oke, siap. Nah, teman-teman bisa cek karena biasanya nih kalau misalnya kita mau open recruitment tuh ya infonya akan disebar di segala channel sosial media milik Telkom. Tapi untuk memastikannya tuh kalian harus cek ke rekrutmen.telkom.co.id. Terus plusnya nih Kak, tips dan trik, sharing dari alumni yang udah pernah duluan gitu ya di batch-batch selanjutnya itu batch-batch sebelumnya itu ada di Instagram @livingintelkom.
gitu. Oke, nah itu ya teman-teman udah dikonfirmasi ya. Jadi mungkin banyak informasi-informasi terkait dengan job vacancy di Telkom yang teman-teman terima dari berbagai sumber. Namun tadi udah dikonfirmasi oleh Kamaya, ada baiknya kalian cek ke yang langsung dan resmi dari PT Telkom. Ada 2 ya teman-teman, nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Yang pertama adalah dari recruitment.pt-telkom, Telkom dong ya? recruitment.telkom.co.id. Ya, recruitment.telkom.co.id, dan yang kedua di Instagramnya langsung Telkom, yaitu Living in Telkom. Nanti detailnya saya akan cantumkan. Jadi kalau teman-teman dapat info, cek dulu tuh betul gak Telkom ngeluarin lowongan itu. Kalau emang nggak ada, nah itu yang harus dicek dan harus dipertanyakan dari mana sumbernya gitu ya. Jadi supaya teman-teman nggak salah ya, kayak bahkan sekarang juga ada kemungkinan ada pungutan biaya yang kayak gitu ya kayak. Satu lagi Kak, mumpung udah disebut, aku harus meluruskan bahwa semua proses rekrutmen yang ada di Telkom itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau ada yang bilang selamat ya kamu lulus di Telkom terus kamu harus bayar ini tuh, jangan pernah percaya itu. Nah tuh teman-teman ya, udah dikasih konfirmasi tidak ada pungutan biaya dalam setiap proses perekrutan. Jadi tolong teman-teman kalau ada info seperti itu tolong di cross check, mungkin bisa juga di report ya ke tim Telkom supaya teman-teman kita semua yang pengen berkarir dengan nyaman dan tenang gitu ya Kak ya. Betul. Nah berikutnya Kak, nah ini juga mungkin kurang lebih aja Kak. Ketika teman-teman nanti mendaftar, pastinya kan ada proses rekrutmen tahap demi tahap yang harus dilewati ya. Mungkin bisa diceritain Kak, tahap demi tahap sampai akhirnya mereka nanti lulus, tahap pertama apa, kedua dan ketiga, dan kurang lebih gambaran tes dan penilaiannya seperti apa Kak? Oke, bicara mengenai tahap ini akan sedikit berbeda dari satu batch ke batch yang lainnya Kak. Iya. Nah, gantung kayak tahun lalu di batch terakhir, di batch ke-14 itu kami menerima pendaftar hampir 200.000 untuk 300 posisi. Nah, karena tadinya pengennya singkat ya prosesnya, tapi karena dari 200.000 ini banyak sekali ya Kak ya. Nggak mungkin langsung disedius sampai 1.000 gitu kan, nggak mungkin. Jadi ada banyak prosesnya. Nah, akan sangat berbeda, bukan sangat berbeda sih, akan berbeda tipis-tipis lah ya dari satu batch ke batch yang lain gitu. Karena kan kita improve juga. Tapi kalau boleh aku sedikit simpulkan sih, tahapnya akan dimulai dari seleksi administrasi. Seleksi administrasi ya, oke. Teman-teman harus daftar dulu kan tadi di webnya, lengkapi data, CV-nya itu siapkan 2 aja, CV yang ATS friendly dan CV kreatif boleh disiapkan 2. Kemudian pokoknya isilah semua dengan lengkap sedetail mungkin, jangan ada hoax, pokoknya harus jujur ya, karena kalau nggak jujur udah pasti di blacklist dari awal gitu kan. Nah, kemudian setelah itu nanti akan ada tes tertulis. Dalam hal ini ada potensi akademik gitu kan, ada psikotes, kemudian ada tes bidang. Jadi misalnya contoh saya ngambilnya di bidang customer care misalnya gitu ya, atau di bidang digital, itu nanti akan ada tes tertulisnya. Kemudian nanti setelah itu ada namanya assessment day. Nah, yang tahap kedua tes tertulis itu tuh akan ada beberapa Kak. Mungkin aja dia dipisah ya kan, tapi mungkin dia digabung. Makanya tadi berbeda-beda setiap batch-nya. Tapi secara keseluruhan itu. Tahap ketiga, tahap terakhir yaitu assessment day. Assessment day ini adalah biasanya gabungan dari FGD, focus group discussion. Ya. Kemudian kadang dia gabung sama psikotes, kadang enggak, tapi yang jelas juga pasti adalah interview. Interview bersama dengan senior leaders di Telkom, mungkin orang nyebutnya interview user kali ya gitu. Kemudian nanti satu rangkaian dengan medical check up. Oke, ada medical check up juga ya. Kalau udah selesai situ, biasanya akan ada pengumuman, terus nanti akan ikut selanjutnya. Nah, biasa ya, karena kan kita BUMN juga, kita punya dimanapun kayaknya pasti ada kayak masa pendidikan gitu, nggak lama sih, sekitar 1 bulan. Kemudian ada namanya probation, dan akan langsung diangkat menjadi karyawan tetap gitu. Oke, Kak sedikit tadi sebelum aku rekap ya, tadi pengumumannya biasanya disampaikannya lewat mana Kak? Nah, pengumuman itu disampaikannya semua lewat email Kak. Jadi lewat email ya, oke.
Ya, lewat email dan selain lewat email, terus teman-teman harus rajin mengecek ya ke tadi Instagram @livingintelkom, kemudian cek juga sosial media Telkom yang lain. Jadi karena bisa jadi kamu dapat bocoran-bocoran gitu, misalnya kayak apa gitu. Tapi yang jelas banget itu semua infonya akan disampaikan lewat email yang kamu daftar. Oke. Boleh kasih tips nggak? Boleh, silakan. Untuk mendaftar email, pastikan email itu yang sering kamu buka. Contoh, kalau kamu punyanya Gmail, kamu pakai aja Gmail. Beberapa kasus, teman-teman itu mendaftar dengan akun, misalnya mereka udah kerja nih di tempat kerjanya. Mereka tuh tetap pakai email tempat mereka kerja. Oke. Nah, kadang-kadang informasi kalian lulus apa enggak itu diinformasikan di weekend. Oh, oke. Nggak dicek berarti ya, kayak ada kemungkinan ya. Bisa ngecek ya kan? Iya, betul. Di luar kantor, misalnya di luar. Betul. Akhirnya ketinggalan informasi. Padahal sistem rekrutnya Telkom tuh boleh dibilang singkat banget, Kak. Oke. Dari awal kalian daftar sampai kamu keterima lulus tuh kadang tuh cuma sekitar sebulan. Kalau di BUMN itu tuh cepat banget ya. Iya, betul. Makanya pakailah email yang selalu kalian gunakan, yang bisa kalian akses even itu weekend gitu. Oke, siap. Kak, sedikit lagi. Tadi ada masa pendidikan ya, Kak ya, kurang lebih ya. Nah, masa pendidikan ini berarti 1 bulan atau misalnya mungkin juga lebih, tapi gambarannya di satu tempat tertentu atau gimana, Kak? Gimana, Kak, untuk masa pendidikan? Nah, masa pendidikan itu adanya di Telkom Corporate University Center. Oh, Telkom Corporate University ya. Oke. Kalau fisiknya adanya di Kalong Bandung. Oke. Tapi dari mulai batch 12, batch 13, dan batch 14 dari mulai tahun 2020 itu diselenggarakan secara online. Oh, secara online ya. Oke, teman-teman. Sedikit ya, kayak aku coba rangkum aja dari mekanisme tahapan. Pertama tadi ada seleksi administrasi ya, teman-teman. Jadi teman-teman isi tadi, Kamaya udah bilang, isi dengan jujur, isi dengan selengkap-lengkapnya, jangan ada yang di hoax dan jangan ada yang dipalsukan atau dimanipulasikan. Isi semua dan lampirkan 2 CV ya, kayak pertama CV yang kreatif, yang kedua CV yang ETS friendly ya. Ya, nanti akan dikasih tahu kok, Kak, kapan harus upload yang ITS, kapan harus yang harus yang kreatif ya. Dua-duanya aja. Oke, siapin 2 CV ya, teman-teman. Jadi seleksi pertama adalah isi semua form yang sudah disediakan dengan lengkap, dengan jujur, dan lampirkan nanti 2 CV. Nah, kalau teman-teman lolos, teman-teman akan masuk ke dalam tes ya, kayak tadi ada tes potensi akademis, kemungkinan juga ada psikotes dan tes tertulis lainnya, kayak gitu ya, kayak. Nah, setelah teman-teman lulus, teman-teman akan maju lagi ke berikutnya, yaitu assessment day, di mana di situ ada focus group discussion, ada users interview, kurang lebih gitu ya, Kak ya. Nah, yang tahap kedua tadi ya, Kak, yang tes tertulis dan lain-lain itu ada juga namanya tes metal. Oh, apa tuh, Kak, tes metal? Tes metal itu khusus untuk teman-teman yang mengambil job role digital. Jadi, oke. Kayak mungkin kalau teman-teman tahu GRE, GMAT. Oke, GMAT tahu, GMAT iya. Model itu bahasa dan harus nyala kameranya karena dipantau gitu. Oke. Ada ya, tadi teman-teman nggak ada bocoran untuk teman-teman yang memilih ke divisi atau departemen digital, mungkin ada tes kurang lebih tadi ya, kayak GMAT lah mungkin gampangnya ya, saya bilang gitu ya, Pak ya. Gitu ya. Iya. Nah, terus teman-teman kalau betul, kalau udah lulus, tadi Kamaya udah ngasih juga tahapan berikutnya, yaitu masa pendidikan yang kurang lebih 1 bulan sebelum masa pandemi itu ada di Corporate Telkom University ya, Kak ya. Dan setelah itu baru ada masa probation. Masa probation dulu 3 bulan atau berapa? 3 bulan. 3 bulan ya, betul ya, 3 bulan dan akhirnya menjadi karyawan tetap. Kurang lebih itu gambarannya, dan Kamaya tadi juga udah ngasih tips sedikit. Kalau gunakan semua email dalam proses rekrutmen, ini adalah email yang paling aktif, email yang paling sering kamu buka, karena proses rekrutmen di Telkom itu sangat cepat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketinggalan beritanya, ya udah deh, selesai. Teman-teman akan ditinggal ya, kayak. Ya. Aku tuh siap. Soalnya sering banget ada yang ngadu ya, kayak ke Living in Telkom, "Kak, aku nggak terima emailnya." Padahal sebenarnya emailnya masuk mungkin ke spam atau spam ya. Menggunakan email yang sebenarnya bukan email yang sering dia pakai. Sayang. Iya.
Gitu ya teman-teman. Jadi tolong juga kerjasamanya, karena yang ditanganin itu banyak aplikan ya teman-teman, bukan teman-teman doang satu orang. Tadi aja yang lamar ada 200.000 ya. Jadi tolong kerjasamanya saling support. Teman-teman juga aktif, proaktif gitu ya Kak ya. Gitu. Nah Kak Maya, aku sedikit nanya. Nah kebetulan ini pertanyaan yang memang juga nggak pernah juga aku tanyain ke perusahaan lain, karena saya ngeliatnya paling pas ini ke Telkom ya. Telkom ini kan bisa dikatakan BUMN yang se-Indonesia ya Kak. Nah ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ini saya sampaikan titipan dari teman-teman kita, community kita yang ada di daerah nih Kak. Ya, kalau di kota besar tadi gampang gitu ya. Tapi yang di daerah sering banyak juga yang nanya, Kak, gimana untuk kami yang ada di daerah gitu? Karena kan sebagaimana mungkin kita tahu Kak, mungkin Telkom itu kan ada di semua daerah ya Kak ya. Ada dari Sabang sampai Merauke bahkan mungkin kantor perwakilannya. Nah, untuk teman-teman di daerah, apakah dalam menjalani semua proses seleksi dan rekrutmen ini mereka harus ke sini ke Jakarta, atau mungkin ini bisa dilakukan di daerah-daerah mereka masing-masing Kak? Kurang lebih gitu pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget, dan terima kasih kami jadi punya wadah untuk menginformasikan ke teman-teman ya. Semua proses rekrutmen di Telkom itu kan dilakukan secara online. Online ya? Oke, siap. Jadi mau di Papua, mau di Sulawesi, Kalimantan, Sekayu, my hometown gitu ya, itu bisa ikut. Nah, dan tadi agak berbeda di setiap batch-nya. Contoh ya, batch ke-12 kalau tidak salah itu rekrutmennya khusus untuk daerah yang banyak dibuka. Oh, oke. Itu sangat banyak dibuka untuk kampus-kampus daerah, karena Telkom itu punya kerjasama dengan kampus-kampus daerah. Jadi misalnya contoh di Sumatera Selatan itu ke Unsri. Universitas Sriwijaya ya? Iya. Medan tuh ke USU gitu. Jadi teman-teman harus harus aktif gitu ya, nanyain ke career centernya gitu ya, ke rektorat gitu. Ada nggak undangan dari Telkom? Ada nggak kerjasama? Harus diaktif nanyanya. Karena kalau kalian ikut jadi jalur kampus itu tuh enak banget, kalian udah potong setengah jalan lah ya. Nah, tapi jangan khawatir buat teman-teman yang kampusnya belum bekerja sama sama Telkom ya kan. Selain kalian mendoakan semoga kampus kalian cepat kerja sama Telkom, yang bisa dilakukan juga adalah ikut tesnya secara nasional. Misalnya aku di Aceh Kak, aku tes ikut aja. Tapi apakah ada juga pertanyaan, Kak, aku dari Aceh, mungkin nggak sih aku ditempatkan di Aceh? Mungkin banget. Kalau misalnya kamu kebetulan ikut di batch yang bisa merekrut putra daerah, itu kamu dari Aceh tetap bisa punya kesempatan untuk ditempatkan di Aceh sampai kamu level manager. Sampai, mungkin di assistant manager ya, bisa sampai itu kalau kamu karirnya mulus terus sekitar 6 tahun ya. Dari mulai pertama masuk, mungkin kalau kamu karirnya mulus tuh 6 tahun kamu udah di level manager misalnya ya kan. Itu udah level manager, itu kamu milik seluruh Indonesia. Jadi bisa aja ditempatkan di Jakarta, bagian dari proses pengembangan diri ya kan? Ya, setuju. Nah kayak gitu sih Kak. Jadi manapun boleh, dan tadi satu sumbernya di website kita recruitment.telkom.co.id. Ya, nah tadi bagi teman-teman yang tadi nanya ke saya kemarin kayak gitu ya teman-teman. Jadi semua seleksi proses, apalagi karena Telkom sudah bertransformasi menjadi digital communication company, berarti sudah dilakukan secara digital. Itu pertama highlight-nya Kak ya. Yang kedua juga Telkom banyak bekerja sama dengan universitas-universitas di daerah. Nah tolong dicek apakah tempat universitas kamu sekarang belajar itu sudah bekerja sama dengan Telkom dan proaktif untuk bertanya. Gitu. Dan kalaupun universitas kamu belum bekerja sama dengan Telkom, kamu juga bisa ikut seleksi secara nasional. Kurang lebih gitu ya Kak ya, yang mungkin bisa di-highlight ya. Nah berikutnya nih Kak, aku tadi udah ngobrol soal rekrutmen, nah mungkin aku sedikit masuk ke bagian budaya kerja, mungkin juga sistem kerja dan juga ritme kerja nih Kak. Nah Kak Maya boleh cerita sedikit gimana work-life balance selama bekerja di Telkom ini Kak? To be honest, sebelum aku masuk Telkom, aku tidak pernah berpikir aku akan berlabuh di Telkom gitu ya. Karena aku mikir kalau kerjaan, mungkin karena background keluarga ibu dan ayahku itu kan ASN ya. Jadi aku mikir, kalau ASN sama BUMN mungkin beda, mirip-mirip lah ya gitu, beda-beda tipis. Jadul, kesannya orang tua banget, kerjaannya itu aja gitu ya. Mungkin kita semua berpikiran seperti itu. Sampai suatu ketika aku udah selesai kuliah S2, ada teman aku yang kerja di Telkom, kemudian dia nawarin, kamu mau nggak nyoba Telkom dan ini ada kerjasama ya kan. Jadi aku waktu itu langsung ikut assessment day. Nah karena Telkom tadi banyak kerjasama ya, jadi tolong dicek lagi nih gitu kan. Nah kemudian setelah masuk Telkom gitu ya,
Dulu salah satu alasannya karena aku ingin menjadi ibu bekerja, Kak. Sebagai perempuan pengen tetap berkarir tapi tetap pengen ngurus anak gitu ya kan. Nah, pekerjaan aku sebelumnya itu akan menemukan kesulitan kalau misalnya aku ingin tetap seperti sekarang menjadi ibu berkarir ya gitu. Di Telkom tuh alhamdulillah banget aku merasakan bisa balance ya antara pekerjaan kemudian dengan kehidupan di rumah sebagai istri dan sebagai ibu gitu ya, dan juga hal-hal lainnya seperti sosial dan lain-lainnya gitu. Kak, tapi sibuk nggak sih kerja di Telkom? Sibuk kok, tapi manageable. Ada kok hari di mana-mana kita yang mungkin agak lembur gitu ya, tapi tidak setiap hari gitu. Nah, kemudian work-life balance ya. Nah, tadinya aku mikir, Telkom jadul gitu kan. Ternyata pas aku masuk ya, aku tuh amazed banget loh, Kak, bahwa ya tadi ya, karena perusahaan teknologi kali ya. Bapak-bapak di Telkom yang seumuran ayahku gitu ya, mereka tuh sangat canggih loh. Jika ada hal-hal yang baru, mereka tuh pengen belajar, dan keinginan untuk belajar itu tinggi banget, Kak. Contoh ya, ibu ayahku tuh kan baru main Facebook, segala macam itu kan mungkin di tahun 2014-2015 kali ya. Waktu kuliah di luar negeri, mereka mau nggak mau tuh punya Facebook, karena kalau nggak bisa terhubung kan sama aku gitu. Aku masuk Telkom 2017 gitu ya. Aku kesana tuh kan semua udah online, learning online, cuti online, semua tuh online. Aku pikir palingan yang gampang tuh kita aja gitu kan yang masih muda. Tapi ternyata itu tuh udah bertahun-tahun dilakukan di Telkom, dan bapak-bapak yang boomers ya, sekarang udah habis sih boomers di Telkom tuh, udah pensiun ya. Nah, mereka tuh bahkan yang ngajarin kita loh. Yang aku pikir mereka gaptek, ternyata enggak, mereka betul canggih gitu. Dan kalaupun mereka nggak tahu, mereka mau belajar. Aku amazed banget sih. Maksudnya yang seumuran mereka ini kan senior banget gitu, yang jadi orang tua kita gitu umurnya, mereka mau banget belajar. Itu yang pertama. Kedua, kesempatan untuk belajar, bertumbuh dan berkontribusi itu tinggi banget sih menurutku ya. Tapi kan dan again itu pilihan ya. Tapi ternyata aku menemukan di Telkom itu masih sempat kok mau ngapa-ngapain gitu ya. Ya pas lagi sibuk gitu, pas tutup tahun misalnya, pas awal tahun mungkin sibuk gitu. Tapi kan selagi kita bisa memanage waktu, ya bisa banget sih. Kayak kemarin aku dapat sertifikasi dibayarin gitu, yang kayak kalau bayar sendiri puluhan juta males banget ya kan. Gitu sih Kak, ada opportunity itu ada dan banyak asal kita mau. Nah itu ya teman-teman, tadi udah dikasih sedikit gambaran ya, bahwasanya sibuk ya pasti namanya juga kerja ya kan, kayak kalau nggak mau sibuk ya di rumah aja ya kan. Tapi bagaimana semua tetap bisa termanage, apalagi tadi ini personal experience dari Kamaya yang bisa sangat membagi waktu antara bekerja dengan tetap menjadi ibu rumah tangga dan juga mengurus anak ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, bagaimana semua pasti sibuk, saya percaya nggak ada yang nggak sibuk ya kan, tapi bagaimana semua termanage gitu ya Kak. Dan juga kalau masih ada yang beranggapan mungkin Telkom BUMN mungkin juga sudah mungkin tidak se-tech atau se-youth yang mungkin dibayangkan, sekarang Telkom sudah berkembang menjadi sebuah perusahaan yang bertransformasi tadi digital company. Jadi semuanya pada melek teknologi, semua pada punya keinginan belajar bareng-bareng untuk bisa memajukan teknologi di Indonesia gitu ya Kak ya. Betul, dan bahkan di Telkom tuh sekarang Kak, untuk perbandingan umur ya, kita yang kuliahnya di tahun 2000-an gitu ya, itu udah masuk senior loh, karena sekarang anak-anak yang lahir tahun 2000, lahir tahun 2001, 2002 gitu, itu tuh udah ada di Telkom. 2000 kayaknya yang ada di Telkom. 98 dan 93 itu tuh udah dianggap senior. Jadi yang lahir 97, 98, 99, 2000 itu banyak banget itu. Nah tuh teman-teman, jadi kalau mau tetap berjiwa muda, berkumpul bersama teman-teman muda yang lain, Telkom saat ini sudah bertransformasi ke situ ya Kak ya, bahwa isinya anak-anak muda semua. Jadi apakah itu teman-teman, ya silakan pantaskan diri kalian untuk masuk ke PT Telkom. Nah berikutnya nih Kak, tadi sempat udah disinggung, tapi saya mau coba tanya lagi, gimana hubungan atasan bawahan dan juga senior junior yang ada di PT Telkom ini Kak? Ya, selain yang tadi udah disinggung ya Kak, aku tuh merasa bahwa dulu aku pas kuliah gitu ya, manggil dosen tuh kan Mas sama Mbak ya.
betul. Dan kita satu kampus ya Kak, sama lah ya. Iya. Aku pikir kalau di Telkom mungkin harusnya manggil bapak, ibu gitu. Enggak loh, sama aja Mbak. Bahkan sekarang tuh karena kita lebih kan kalau Mas Mbak kadang kita takut salah ya gitu. Takut ternyata Kak Stevi namanya ternyata Mbak atau Mas gitu kan, bingung. Jadi panggilnya kakak ya kan. Biar gender netral gitu. Sekarang panggilnya kakak gitu. Jadi nggak ada tuh harus yang bapak banget ya. Mungkin ketika kita nyapa direktur nggak mungkin juga lah ya panggil kakak gitu kan. Paling punya direktur muda Mas Fajrin Rashid. Nah itu kami panggil Mas. Jadi Mas direktur. Ya, tapi yang lain-lain kayak atasan aku langsung itu AVP, Assistant Vice President, itu aku panggil Mas kok gitu. Kemudian ke bawahan juga nggak yang lo harus karena senioritas gitu, nggak ada, sama sekali nggak ada. Benar-benar kayak udah ya sama aja, egaliter banget gitu. Oke. Nah, udah dikasih juga tadi gambaran ya, meskipun Telkom BUMN sistem budayanya juga egaliter, tetap intinya saling menghormati antara kita semua, saling respect ya. Tapi balik lagi egaliter. Jadi teman-teman tidak usah yang baru masuk merasa takut karena junior, dan juga karena takut mungkin segan tapi tetap intinya saling respect dan egaliter yang ada di Telkom ya. Nah, Kak, sedikit aja, ada gak sih mungkin tradisi-tradisi atau seremonial tertentu mungkin di Telkom yang pernah Kak Maya jalanin, misalnya pas ulang tahun perusahaan, outing mungkin kan, kalau di perusahaan swasta tuh banyak tuh kan outing, atau mungkin hari-hari besar mungkin, atau apa pengalaman yang pernah dijalanin sekarang di Telkom terkait tradisi seremonial tertentu? Di Telkom tuh kita punya namanya kick-off meeting, kita sebutnya Telkom Click ya. Jadi itu event tahunan di mana nanti direksi kita mereka present gitu ya. Tahun ini kita mau ngapain gitu. Nanti setelah mereka present ada video lucu-lucu banget gitu ya. Sampai ketawa-ketawa, bahkan kayak ada yang jadi BTS lah, ada yang jualan. Itu awal tahun ya berarti Kak Maya ya? Di setiap tahun. Oh, di setiap tahun ya? Awal tahun ya, oke, siap. Tapi kalau kayak ulang tahun itu pastilah ya, pasti dirayakan. Gitu. Yang menarik banget tuh di Telkom adalah Telkom ya diwakili oleh leadernya gitu ya. Kan setiap unit kan pasti punya leadernya. Itu sangat menjaga moments that matter. Jadi contoh baru masuk ulang tahun, menikah, punya anak, dalam keadaan berduka, atau nanti sampai mereka pensiun, itu tuh hadir terus Kak. Contoh ya Kak ya. Pas aku masuk Telkom nggak lama aku menikah ya kan. Aku tuh karena suka nge-MC, jadi aku kenal sama direksinya ya kan. Waktu itu masih Pak Herdi Harman, sekarang salah satu direksi juga di Ferry Aviasi ya. Aku tuh bilang ke Pak Herdi, Direktur Human Capital Management, Pak Herdi, saya bulan depan mau nikah, Bapak datang ya gitu. Cuman dia doang, dan tahu nggak berharap gitu loh dia. Iya, betul. Tapi apa yang terjadi di hari H bapaknya datang. Kan jadi pas aku lewat masuk ke gedung, ada bunga, aku pikir nggak mungkin datang lah ya gitu, karena bunga doang. Ternyata bapaknya datang dan beliau mau ngantri sama tamu-tamu yang lain buat salaman sama aku, sama suami aku. Dan mau masuk ke PIV. Kayak oh my god, amazed banget nggak sih? Iya, betul. Dan itu dilakukan oleh semua pimpinan-pimpinan yang lain ketika ada suaminya atau timnya itu menikah, pasti datang. Terus kalau misalnya kayak anak ada yang lahiran itu, wah udahlah rame. Yang paling baru aku kena COVID ya kan. Terus kayak aku tuh kayak apa ya? Setiap hari kayaknya ada kiriman makanan aja gitu dari kantor. Kayak dikasih vitamin, udah segimana gitu ya, kasih buah apa segala macam. Jadi bener-bener perhatian sih aku ngeliatnya gitu. Jadi kayak kan kita nggak boleh ya, katanya nggak boleh tuh menganggap orang teman kerja sebagai keluarga, karena harus dipisahkan gitu kan ya sama rekan kerja. Tapi aku merasa ya, to be honest, they are part of family gitu ya. Apalagi aku anak rantau gitu ya, orang tua jauh gitu. Jadi teman-teman kantor adalah teman-teman yang bisa aku anggap keluarga gitu sih. Ya itu sih yang aku merasa banget di setiap momen kita itu ada teman-teman kantor kita. Meskipun
ya nggak mungkin juga, kadang direksi kan sibuk ya Kak, nggak mungkin aku lakukan dia datang ke rumahku kan, ya ampun kayak nggak ada kerjaan banget. Tapi VP ku misalnya Vice President, BOD Manis 1 atau BOD Manis 2 tuh pasti mereka akan datang ke kita, akan bener-bener kayak ya gitu sih, kayak deket aja gitu. Dan aku rasa itu tidak hanya di unitku, tidak hanya di direktorat aku, mungkin hampir di seluruh unit itu tuh semakin menjadi culture sih. Oke, nah itu ya teman-teman, itu satu culture yang saya jujur juga amazed ya, sederhana tapi syarat dengan sisi empati dan juga caring ya, bahwa tadi ada hari-hari besar kan yang sering kita alami ya, hari ulang tahun, menikah, punya keturunan, dan juga mungkin situasi berduka, dan Telkom hadir untuk mensupport karyawannya di situasi baik suka maupun duka tadi ya. Jadi itu ya teman-teman, bentuk-bentuk sebuah perhatian yang mungkin di perusahaan lain belum tentu ada ya, itu tapi sesuatu yang akhirnya membawa suasana akhirnya semua seperti keluarga, seperti itu ya Kak Maya ya. Oke Kak Maya. Nah, saya lanjut mungkin ke berikutnya Kak, bagian berikutnya. Kurang lebih Kak, kira-kira boleh diceritain, saya lebih sukanya biasanya nanya lebih ke arah benefit yang sifatnya immaterial. Jadi lebih ke mungkin kesehatan, mungkin juga insurance dan hal. Karena bagi saya sih, kalau saya dari dulu juga mungkin yang sering saya ajarkan ya Kak Maya ke teman-teman muda hari ini, ketika kalian bekerja jangan melulu lihat gaji, karena bagi saya itu sesuatu yang material dan akan selesai habis, tapi lihat imaterial, gimana kesehatannya, gimana insurance-nya, karena itulah yang menjaga kelangsungan hidup kalian ke depan. Nah, mungkin boleh di-sharing Kak, benefit imaterialnya seperti apa Kak? Ya, kalau immaterial di Telkom menurutku cukup ya, lebih dari kayak benefit kesehatan itu yang menarik itu di Telkom adalah mau kita perempuan atau laki-laki, kita dianggap sebagai kepala keluarga. Soalnya kan aku perempuan nih. Harusnya kan, kalau mungkin aku nggak tahu juga, aku kan nggak punya pengalaman banyak di perusahaan lain yang kayak ya aku nggak tahu tuh, tapi ada di beberapa perusahaan yang kalau dia perempuan dia tidak menanggung siapa-siapa ya kan. Setuju, emang betul ya kan. Nah di Telkom itu meskipun aku perempuan, tapi kartu kesehatan aku, jaminan kesehatan itu bisa untuk suamiku dan 3 orang. Oke, menarik. Jadi kebetulan aku emang anaknya cuma 2 nih ya, insya Allah cuma 2 cukup ya. Jadi suamiku, aku, anak pertama dan anak kedua itu di cover sama Yayasan Kesehatan di Telkom. Dan itu modelannya kita tidak ada limitnya ya. Jadi misalnya sakit sampai apapun lo akan dirujuk, asal ada rujukan ya. Lo akan dirujuk ke rumah sakit yang terdekat atau yang mitra dengan Telkom gitu ya. Tapi di setiap kantor itu punya klinik. Nah, kalaupun nggak punya klinik ya kan, kayak yang di daerah kan kadang ada yang nggak punya klinik tuh kan, karena kantornya kecil gitu, orangnya sedikit nggak banyak, tapi akan langsung dirujuk ke rumah sakit atau klinik terdekat di kota itu. Nah, kayak misalnya aku lahiran udah 2 kali kayak nggak pernah keluar gitu loh duitnya, karena sama Telkom semua. Awal-awal menikah itu suamiku sempat sakit panas dan dia waktu itu di transisi yang baru mau pindah kerja. Kita mikir ya udahlah ya kita cover sendiri, bayar sendiri aja gitu. Ternyata di cover kayak 100% gitu loh. Jadi status aku dan suamiku dan anak-anakku ini sama, dan mereka dapat yang sama seperti aku. Nggak ada tuh karena mereka anak di covernya 70% tuh, enggak, semuanya sama. Mungkin di beberapa perusahaan juga sama ya. Itu benefitnya ya. Kalau bonus, kemudian THR dan lain-lain mungkin beda-beda tipis lah ya sama perusahaan. Pasti ada karena itu kan ada diatur oleh undang-undang ya kan. Setuju. Yang juga menurutku satu hal yang penting adalah kayak cuti itu kita nggak bisa diuangkan Kak. Jadi memang cukup diambil gitu. Untuk diambil buat istirahat gitu ya Kak ya. Istirahat gitu. Dan setiap 5 tahun sekali kita ada cuti besar. 5 tahun pertama, 3 tahun berikutnya, dan 3 tahun berikutnya. Kayak ini tahun kelima aku di Telkom, aku nanti dapat jatah cuti besar itu setahun 40 hari aku bisa ambil. Nanti 3 tahun berikutnya baru bisa dapat 40 hari lagi gitu. Kemudian tadi training itu setelah kan di Telkom punya namanya talent classification ya. Jadi kan bisa aja kamu tahun ini misalnya karena perform banget jadi top talent istilahnya. Nah itu kamu promote-nya bisa lebih cepat daripada teman-teman kamu yang lain, meskipun beda sama angkatan atau angkatan mereka lebih tua dibanding kamu gitu kan.
itu merit sistemnya gitu. Terus kamu kalau udah top talent itu bisa kok mau training dimanapun yang kamu mau, memang sesuai kebutuhan perusahaan. Kayak contoh aku kemarin aku training sertifikasi employee branding kan memang belum ada ya di Indonesia, harus ke Singapura gitu kan. Ya udah aku bilang aku mau nih training ini. Ya udah oke, diproses langsung berangkat kayak gitu. Terus kemudian kayak hal-hal lainnya gitu. Jadi ada satu teman sebelah unit aku kayak iseng banget, "Mah kayak gue pengen deh kuliah di Harvard, tapi kan kayak course-course gitu ya lumayan ya harganya kalau bayar sendiri kan, bisa betul. ke atas gitu kan." Ya udah dia ngajuin aja tuh, akhirnya dapat loh, dikasih gitu. Kayak gitu loh, sederhana. Mungkin we take for granted ya. Tapi itu tuh menurutku ada di Telkom ya. Despite of memang ada hal-hal yang harus dibenahi lah ya. Namanya juga perusahaan, nggak mungkin lah ya sempurna 100% gitu. Tapi menurutku masih bisa ditoleransi sih hal-hal lainnya gitu ya. Karena kita tahu mereka actually doing something gitu, nggak diem aja gitu. Nah itu ya teman-teman tadi menarik ya, karena ini mungkin informasi ya buat teman-teman mungkin belum banyak yang familiar atau mungkin yang saat ini juga ada bekerja mendengarkan bahwa biasanya betul tadi kata Kak Maya, kalau yang statusnya perempuan atau wanita itu tidak dianggap kepala keluarga dalam status benefit di perusahaan. Begitu Kak, benar, aku setuju. Jadi dia tidak bisa menanggung tanggungannya. Yang bisa menanggung tanggungannya itu hanya laki-laki gitu. Jadi informasi ya, karena mungkin banyak teman-teman mungkin yang nggak ngeh ya kalau perempuan itu kadang-kala di banyak perusahaan itu nggak dapat Kak, karena tidak dianggap sebagai tanggungan. Tapi di Telkom dianggapnya sama. Nah itu menarik ya teman-teman. Jadi ketika kalian menikah, suami ikut tertanggung di kalian, bahkan anak bisa tertanggung. Itu sesuatu benefit yang mungkin menurut saya juga jarang ya, karena di Indonesia masih banyak yang dihitungi hanya dari laki-laki dan statusnya bahkan bisa disamakan. Dan tadi Kak Maya juga cerita bahkan seperti lahiran dan mungkin biaya rumah sakit, biaya obat-obatan itu full sepenuhnya ditanggung oleh Telkom. Dan itu menurut saya sesuatu yang priceless juga ya teman-teman. Karena sekali lagi teman-teman, kalau saya juga punya pengalaman, kalau kita udah amit-amit jangan sampai sakit, itu biayanya sangat besar teman-teman. Jadi makanya selalu pesan saya, jangan hanya lihat gaji tapi lihat benefit imaterial, karena itu sebenarnya yang penting kalau bagi saya. Dan juga tadi benefit training yang boleh silakan Kak. Selain training ya Kak, satu lagi tuh ada kesempatan untuk dapat beasiswa di dalam. Beasiswa, Jadi ada biasanya sih setiap tahun ada 12 sampai 14, 12 atau lebih ya. Kemarin ada 14 kalau nggak salah yang berangkat ke luar negeri. Ke Amerika, ke Manchester, Edinburgh, Glasgow, kemana-mana itu tuh ada. Dan itu biasanya setelah 3 tahun kerja sih. Boleh apply ya, nanti ada seleksi. Boleh apply. Lah, tetap. Ya, setuju. Dan juga tadi ada benefit training ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mengupgrade diri kalian, ikut berbagai course, berbagai training yang itu memang untuk mengupgrade diri kalian, personal development kalian, itu sangat disupport. Pastinya tetap ada alasan, reason yang kuat supaya bisa di-approve oleh Telkom, supaya kalian bisa ngambil training itu. Dan juga tadi terakhir ada beasiswa. Jadi buat teman-teman itu sangat diakomodasi ya, kembali lagi, tapi setelah 3 tahun kerja di Telkom tetap ada proses seleksi. Kalau emang teman-teman layak, pantas, dan tadi ya punya impact yang bagus terhadap perusahaan, itu bisa disupport untuk dibeasiswakan bahkan sampai ke luar negeri. Itu ya Kak ya. Mantap. Nah berikutnya nih Kak, aku masuk ke tadi sebenarnya udah sempat disinggung tapi masih tipis-tipis, mungkin aku pengen bahas ini lebih dalam. Tadi ini sekarang kita masuk ke career path dan career opportunity. Tadi Kak Maya udah sempat singgung sedikit bahwa di Telkom kan ada kayak talent classified ya, atau mungkin kalau di perusahaan aku misalnya bilangnya talent pool kali ya, mungkin beda-beda tipis kali ya. Nah mungkin boleh dijelasin Kak, ini mungkin secara lebih rinci talent pool, apa mungkin impact-nya, karena mungkin gambaran ya teman-teman ya, ini ketika kalian masuk perusahaan kan pengen naik jabatan, naik grade ya, berapa tahun sistem kenaikannya. Nah ini yang mungkin akan saya tanya, gimana tuh Kak sistem talent classified atau talent pool yang mungkin Kak Maya tadi maksud? Ya, talent classification itu bisa kita ikuti programnya kalau kita udah 1 tahun kerja ya gitu. Oke, 1 tahun kerja, siap. Sebenarnya pas zaman aku tuh, karena pertama kali mulai aku tuh kayaknya sebelum 1 tahun, dekat 1 tahun tuh udah bisa ikut ya. Nah nanti kalau udah ikut itu kan ada serangkaian assessment lah ya gitu. Nanti ada namanya potential, high potential gitu ya. Nah yang high potential ini kita sebutnya dengan top talent ya kan. Nah untuk teman-teman top talent ini
naiknya itu naik grade. Jadi di Telkom itu ada 6 grade ya Kak. 7 sorry. Kalau kita fresh graduate masuk itu di posisi yang ke-6. Jadi 6, 4, 3, 2, 1. Jadi atas gitu ya. Oke. Nah, untuk fresh graduate masuknya di 6 gitu. Kalau kalian tadi ya berprestasi, kemudian achieve terus, KPI-nya bagus kan kita pakai OKR ya sekarang. Gitu. Atau kalian punya inovasi produk yang kita ada namanya lab innovation namanya Amuba ya Kak ya. Kalian punya startup gitu sendiri itu kan punya poin khusus tuh. Nah, 2 tahun kalian bisa naik grade ke-5 Kak. Oh, oke. 2 tahun lagi bisa naik lagi ke 4. 2 tahun lagi bisa naik ke 3, which is manager. Tapi kalau kalian di mobility ya, telemobility misalnya, ke anak perusahaan, itu kalian itu manager itu bisa setara dengan bisa VP. Oke. Jadi kan perusahaan Telkom kan gede tuh, ada puluhan afiliasi ya, ada puluhan anak perusahaan. Standar jobnya itu band position yang tadi 5, 4, 3, 2, 1 itu tuh turun 1. Ini agak teknis ya bahasnya, tapi intinya ya nggak apa-apa, aman Mbak. Kan orang tuh bilang kayak bisa nggak sih Kak aku 5 tahun 6 tahun kerja jadi VP? Ya bisa lah gitu kan. Ya bisa, karena kalau lu manager di Telkom, ketika lo jadi di anak perusahaan kan jadinya general manager kan. Setuju. Jadi yang bisa gitu kan, kan 6 tahun jadi general manager bisa gitu kan. Masalahnya lo mau enggak gitu kan. Karena menurut gue everything has paid off ya Kak ya. Nggak mungkin dong orang yang kerja biasa aja gitu ya, yang misalnya kayak ya udah business as usual gitu, karena secepat 2 tahun terus kan enggak ya, pasti keras lah ya dibanding teman-temannya yang lain, atau mungkin doa ibunya lebih kencang atau memang ya udah dia faktor luck-nya, kerja kerasnya, doa orang tuanya semua berkumpul jadi satu sehingga memang karir cepat kan ada juga lah ya. Nah kita nggak usah lah ya sama orang seperti itu ya nggak sih? Nah jadi ya memang karir mereka seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya pun teman-teman mikir buat apa sih gue udah sama aja kerja sama yang lain gitu kan ya, ya kan itu terserah dia juga gitu ya. Tapi at least tuh 3 tahun dari pertama kalian masuk itu nanti naik grade Kak. 5 gitu, terus nanti naik lagi ke 4, naik lagi ke 3, naik lagi ke 2 sampai ke 1. Tapi of course teman-teman ya, kayak mungkin perlu digarisbawahi juga bahwa setiap naik itu yang nggak harus naik, ya nggak melulu naik, ada assessment yang harus kalian pas juga gitu. Ada training yang harus kita ambil sebagai tiket untuk assessment, kemudian assessment baru kemudian kan ini semua di Telkom itu pakai sistem ya Kak, semuanya online. Kayak penilaian yang tadi aku sebutkan poin-poin itu tuh semua ada di sistemnya. By system gitu. Nah, tadi ya teman-teman aku coba sedikit rangkum dan sederhanakan. Jadi ada grading ya, sistem grading di Telkom, dan untuk naik ke grade berikutnya di atasnya itu tadi seberapa performa, seberapa kinerja, dan seberapa inovasi produk yang bisa kamu buat. Ya, dan setelah itu nanti akan dinilai, akan ada juga assessment yang akan dilakukan sehingga memantaskan apakah kamu bisa naik ke grade yang ada di atasnya. Berapa lama waktunya sebenarnya tadi kembali lagi ke kamu gitu ya. Kalau kamu ya as usual aja kerja ya mungkin agak sedikit lama atau mungkin bukan secepat yang kamu harapkan, tapi selama kamu gigih, giat, benar-benar do the best dalam perform ya, saya yakin grade-nya akan segera cepat dengan naik, bahkan hitungan tahun ya. Bahkan tadi menarik ya, tadi kata Kamaya, besar kemungkinan bahkan bisa di-assign mungkin kayak ke anak perusahaan Telkom untuk misalnya jadi lead gitu ya di anak perusahaan Telkom gitu ya. Itu juga mungkin sesuatu yang tidak dimiliki pastinya oleh perusahaan lain, karena kan Telkom banyak Kak contohnya. Oke. Karena kan Telkom juga banyak ya anak perusahaan, jadi kalau kalian perform ya sangat mungkin kalian di-assign untuk menjadi lead ya di anak perusahaan Telkom. Jadi menurut saya gini, gampangnya mungkin yang bisa saya simpulkan, Telkom ini kan organisasi yang bisa saya bilang besar ya gitu. Jadi karir path-nya juga pasti terbuka luas deh. Beda mungkin untuk perusahaan yang organisasinya kecil gitu ya. Tapi kalau dengan organisasi besar, peluangnya banyak banget. Jadi tinggal balik ke kalian mau perform atau tidak, gitu aja. Nah berikutnya nih Kak, sedikit boleh diceritain nih Kak, mungkin untuk tahun ini karena mungkin masih di quarter 1 juga ya. Untuk tadi ya program graduate training itu akan dibuka kapan Kak? Gitu ya. Akan berapa kali juga? Ya, dan biar kita tetap bisa keep stay tune, dan mungkin gambaran tadi ya proses yang akan dibukanya itu untuk bidang-bidang apa aja Kak, untuk di batch kali ini atau di tahun ini mungkin. Oke.
Aku nggak bisa bilang secara detail sekarang ya. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Ada di Instagram @living in Instagram Living in Telkom ya. Ya, kalau mau di yang namanya sama @living in Telkom. Tapi intinya akan ada rekrutmen dalam waktu dekat gitu ya. Setiap tahun, jangan khawatir. Setiap tahun Telkom itu kedepannya ini, bahkan setahu aku ya, sotoynya aku karena aku nggak pegang tuh workforce plan-nya ya. Tapi yang aku dengar gitu ya, setiap tahun akan ada rekrutmen. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kayak aku masih sekolah yang benar deh ya. Iya. Nanti ikut rekrutmen. Nah, job role-nya apa aja? Job role-nya tetap akan ada yang untuk semua jurusan, tapi tentunya juga karena kita perusahaan yang transform menjadi digital telco, untuk teman-teman yang digital juga punya kesempatan besar untuk peluang belajar, bertumbuh dan berkontribusi di Telkom gitu ya. Untuk tadi role-role digital, dan untuk teman-teman yang memang kuliahnya udah di teknik gitu, itu tetap akan ada. Jadi karena itu bisnis legacy-nya Telkom ya gitu. Jadi untuk semua jurusan, untuk yang teknik, kemudian untuk yang digital itu juga akan ada dalam waktu dekat, Kak. Iya, ini berarti nasional ya Kamaya ya? Nasional ya, siap. Dan kemungkinan ada kerjasama dengan kampus. Ya, gitu. Oke. Penularan ya. Iya. Nah, jadi ya itu teman-teman. Jadi pesennya keep tetap update di Living in Telkom ya. Tetap sering lihat update-nya, dan ini tadi gambarannya nasional. Jadi dari Sabang sampai Merauke bisa ikut dalam proses ini, dan juga sifatnya tadi ada kerjasama dengan kampus. Jadi teman-teman harus cek ya apakah ada akomodasi dari universitas yang membantu dalam proses seleksi graduate trainee dari Telkom. Nah, mungkin 2 pertanyaan terakhir Kak. Mungkin yang pertama ini singkat aja. Tadi udah sempat disinggung, tapi mungkin ini buat teman-teman, ada ya Kak peluang internship atau magang di Telkom ya? Berarti? Ada ya. Mungkin boleh dijelasin sedikit Kak, apakah mungkin harus lewat kampus Merdeka atau gimana mungkin sistemnya? Oke. Internship di Telkom itu sebenarnya ada 3 jalur ya. 3 jalur, oke. Yang pertama ini adalah Kampus Merdeka, ya kan? Ini jalan batch kedua. Kampus Merdeka ini untuk banyaknya role digital ya, itu role digital. Kemudian ada juga namanya internship DDB Telkom. Nah, DDB Kak? DDB, alamatnya tuh kalau di Instagram ya @internship/DDB Telkom. Nanti teman-teman. @internship_DDB Telkom. Nanti kita cantumin juga di kolom deskripsi ya. Kemudian yang ketiga, ya itu juga role-nya banyak, ada general, ada digital talent dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya internship yang dulunya kita kenal dengan nama PKL ya. PKL, oke. Itu juga ada, dan kalau misalnya kampus kalian bekerja sama dengan Telkom juga ada, dan itu tidak hanya di Jakarta, tapi di regional office, misalnya di Jakarta, di Semarang, Jogja itu ada, di Balikpapan juga ada. Nah, tapi yang PKL ini karena dulu kan memang konsepnya tidak berbayar ya, gitu. Jadi paling ada bantuan uang internet mungkin ya, tapi memang tidak berbayar, berbeda dengan skema kampus magang Merdeka dan internship DDB gitu. Nah, tapi itu juga ada membuka peluang kalau kalian mau internship di Telkom, pakai tadi ya sistemnya ada yang di regional ini. Oke, teman-teman ya, jadi saya konfirmasi lagi, ada 3 jalur ya teman-teman untuk kalian bisa internship atau magang. Yang pertama tadi lewat Kampus Merdeka ya, kebetulan tahun ini udah batch 2 ya Kak ya, yang nanti teman-teman juga bisa update kalau mau masuk lewat jalur pertama Kampus Merdeka. Yang kedua adalah lewat internship DDB, tadi ada Instagramnya nanti saya cantumkan, itu juga teman-teman yang saat ini mungkin banyaknya ke digital juga ya Kak ya, internship DDB ya. Dan yang ketiga adalah PKL atau sekarang namanya apa Kak kalau di Telkom? Berarti yang ketiga regional ya. Intensif regional. Jadi kayak sistem PKL juga nggak apa-apa sih. Iya. Jadi yang ketiga ini mungkin teman-teman bisa ikut, terutama buat teman-teman tadi di daerah ya. Karena ini juga diakomodasi oleh Telkom. Jadi tinggal kalian pilih, kalian kira-kira mampunya, layaknya, kompetennya akan masuk lewat jalur mana ya. Tapi ruang untuk internship dibuka di Telkom, dan sekali lagi inilah kesempatan teman-teman untuk belajar, merasakan bagaimana atmosfer kerja melalui program-program magangnya yang ada di Telkom ya. Nah, mungkin Kak, pertanyaan terakhir ini. Mungkin
mungkin ini jadi closing statement dari Kamaya. Kira-kira Kak, apa yang menjadi values atau apa yang juga bisa menjadi unique selling point bagi Telkom dari sisi Kamaya mungkin untuk bisa mungkin mengajak potensial talent di luar sana untuk mulai mempersiapkan diri dalam akhirnya mereka membangun karir masa depannya bersama PT Telkom. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Steph. Menurut saya ya dunia ke depan itu berubahnya cepat banget ya. Dan kalau saya boleh mengquote Mas Fajrin, Direktur Digital Business Telkom gitu ya, skill yang harus kita miliki itu bukan skill digital, tapi skill untuk belajar hal baru. Jadi skill to learn new things. Nah itu yang harus teman-teman pahami. Nah, bagi saya sendiri gitu ya, pertama untuk teman-teman definisikan dulu dream job kalian itu seperti apa. Karena setiap orang makin berbeda. Misalnya kamu ingin seperti saya belajar, bertumbuh dan berkontribusi gitu ya. Menurut saya Telkom ini tempat yang tepat. Karena selain punya banyak peluang belajar dan bertumbuh secara personal dan profesional, ternyata Telkom ini tuh membuka sangat luas gitu ya kesempatan saya untuk berkontribusi bagi sosial gitu ya, bagi komunitas yang ada dekat saya maupun secara general untuk Indonesia gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau kalian ingin ambil bagian gitu ya dalam perjalanan journey digitalisasi Indonesia, that's your time untuk bergabung bersama Telkom karena akan ada banyak sekali kesempatan untuk melakukan itu. Dan kapan lagi kalian bisa bereksperimen seluas itu tanpa takut harus rugi lah. Kalau mau bikin startup sendiri kan harus rugi dulu. Nah di Telkom tuh kamu bisa bikin startup sendiri tapi tetap digaji gitu. Jadi gagal nggak apa-apa, nanti disuruh bangkit lagi gitu ya, dibiayain tetap gitu. Dan ada banyak kesempatan-kesempatan lainnya, tergantung tadi ya, balik lagi diri kamu sendiri. Karena menurut saya gitu ya, it's not because I'm working at Telkom gitu yang kayak harus banget kerja di Telkom, no, it's because you yourself mau apa enggak ya kan. Dan aku sepakat banget tadi sama Kak Stefi, sebenarnya tergantung dari kita sendiri ya, sejauh mana kita ingin melebarkan gitu ya, atau memperpanjang zona nyaman kita untuk berani menerima tantangan gitu. Karena tadi harus benar-benar paham kita tuh maunya apa. Nah, apakah yang kamu mau ada di Telkom gitu ya? Silakan berdialog dengan diri sendiri gitu ya. Karena kalau kamu ternyata mikir, oke, I think it's worth to try untuk ke Telkom, kami membuka dengan sangat tangan terbuka. Kami punya informasinya, silakan di follow at Instagram kami ya, di Living in Telkom atau di sosial media lainnya. Banyak informasi di situ dan ya, you are welcome to apply. Mungkin itu sih, Kak. Sorry agak panjang. Enggak apa-apa. Itu tadi pesan dari Kamaya ya. Jadi tadi catatan saya yang pertama, tentuin dulu apa sih dream kalian gitu ya. Jadi kalau kalian belum tahu dream kalian juga gimana kalian menentukan ke depannya. Terus tadi Kamaya juga ngasih pesan ya teman-teman, bahwasanya Telkom sangat tempat yang tepat untuk kalian belajar, bertumbuh dan berkontribusi. Jadi tadi menarik banget tadi kata-kata Kamaya, jika kalian ingin ikut ambil bagian, berkontribusi dan berperan dalam proses digitalisasi negara dan bangsa kita di Indonesia ini, betul sekali saya rasa Telkom adalah tempat yang tepat. Karena ya kita tahu BUMN Telkom ini adalah tempat di mana pusat digitalisasi Indonesia bisa bertumbuh. Jadi kalau kalian mau ikut dalam andil ke depan dalam mentransformasi Indonesia di digital, silahkan pantaskan diri kalian, belajar dari sekarang untuk kalian akhirnya betul-betul layak bisa untuk bekerja dan berkontribusi di Telkom. Gitu ya Kak ya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari podcast kita sekarang dengan PT Telkom. Jadi harapannya semua informasi yang kita sampaikan ya Kamaya tadi bisa jadi edukasi ya buat teman-teman. Teman-teman udah tahu bahwa oh ini loh cara kerja di Telkom, oh ini loh cara masuk ke Telkom, rekrutmennya, sampai tadi kita udah bahas benefit sistem kerja dan lain sebagainya. Jadi kembali ke teman-teman, belajar, pantaskan diri kalian dan akhirnya kalian bisa menentukan kemana kalian akan melangkah selanjutnya. Mungkin itu aja Kak, aku pribadi bersama tim sangat mengucapkan terima kasih ke Kamaya untuk waktunya yang mau berbagi sama kita di sela-sela kesibukan, dan harapannya Kak sekali lagi Kamaya juga tetap sehat, karirnya juga lancar, dan kita bisa bertemu lagi ya di kesempatan selanjutnya. Mungkin itu aja teman-teman stok kali ini, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan tetap berdaya sejak muda. Thank you ya teman-teman. Kamaya, thank you ya.